Anak laki-laki ini mengangkat tangannya, menggunakan jarinya untuk membuat bentuk pistol yang ditujukan pada pria itu. Pang! Pria itu juga sangat kooperatif, menundukkan kepalanya dan berpura-pura mati. Detik berikutnya, pria itu juga mengikuti bocah itu mengangkat tangannya. Dan borgolnya terlihat. Dia sangat ketakutan. Apakah sudah bertemu dengan penembak profesional? Ibu anak laki-laki itu bertanya kepada pramugari. Apakah orang itu berbahaya? Pramugari itu tersenyum dan mencubit pipi anak itu dan berkata, "Jangan khawatir. Sangat aman." Lalu dia berdiri dan mengambil penutup piring makanan. Tarik keluar pistolnya. Pang-pang, 2 tembakannya. 2 polisi jatuh. Kemudian pria itu dengan tenang melepaskan borgolnya, meraih senapan dan berjalan menuju kokpit. Buka saja pintunya dan tanyakan langsung. Siapa pemimpin di sini? Kapten pesawat secara refleks menjawab bahwa, "Aku." Sekarang gimana? Kedua kopilot segera menjawab bahwa, "Kamu adalah pemimpinnya sekarang." Pria itu sangat puas dengan jawaban ini. Ternyata ini adalah tindakan membajak pesawat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pria bernama Charles Rane ini adalah penjahat internasional yang sangat keji, yang pernah dicari secara global tetapi tidak pernah tertangkap. Hanya karena setiap kali dia melanggar hukum, dia melakukan operasi plastik untuk menghilangkan wajah lamanya. Wajahnya terus berubah sehingga setiap kali polisi ingin menangkapnya, tidak ada petunjuk. Kali ini Charles juga menjalani operasi plastik. Perawat sedang mau membiusnya. Charles meminta mereka untuk melakukan operasi secara langsung. Dan mengatakan bahwa dia sendiri adalah orang yang kuat, yang tidak takut dengan rasa sakit kecil ini. Pada saat ini, sekelompok polisi bergegas ke ruang operasi. Charles segera melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Tidak apa-apa juga. Memang sangat profesional. Tapi bagaimanapun juga dia adalah penjahat. Jadi dia akhirnya kalah melawan tangki air plastik. Maka, Charles ditangkap. Polisi bersiap untuk mengawalnya ke Los Angeles untuk diadili. Akibatnya, Charles memberi polisi rencana untuk membajak pesawat untuk mengejutkan mereka. Yang pertama adalah meminta bawahan berpura-pura menjadi pramugari. Lalu biarkan bawahan berbaur dengan penumpang. Pada akhirnya, dalam situasi di mana semua orang tidak berdaya, reaksi cepatnya membuat polisi tidak dapat mengejar. Dan mereka dengan mudah mengendalikan semua penumpang. Charles mengambil walkie-talkie untuk memberitahu penumpang bahwa, "Selamat saudara-saudara. Ada pembajakan pesawat. Sekarang, semua orang hanya dengan patuh mendengarkan. Tidak akan ada masalah. Jika kalian tidak patuh. Kalau begitu kalian bisa merasakan peluru di pistolku." Semua orang sangat takut dengan wajah putih. Anak laki-laki yang baru saja bermain dengannya juga sangat ketakutan dan bersembunyi di pangkuan ibunya. Itu pada saat Charles sangat bangga dengan rencananya. Dia tidak tahu bahwa di toilet pesawat, seorang pensiunan agen keamanan masih bersembunyi, John Carter. Baru saja, Carter tidak tahan dengan wanita tua yang duduk di sebelahnya berbicara tanpa henti. Jadi dia bersembunyi di toilet untuk diam. Tanpa diduga baru saja masuk ke kamar mandi. Sesuatu terjadi di luar. Melalui celah di pintu, tidak sulit untuk melihat bahwa pesawat ini telah bertemu dengan perampok. Carter tahu bahwa sekarang pasti tidak bisa berakting. Jadi dia melihat sekeliling. Menemukan telepon darurat di luar pintu. Jadi sementara para perampok tidak menyadarinya, dia dengan cepat mengambil teleponnya dan bersembunyi di kamar mandi. Untuk memberitahu rekan-rekannya di darat bahwa pesawat telah dibajak. Pada saat ini, perampok menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dan bergegas ke kamar mandi untuk memeriksa. Carter tahu dia telah ditemukan. Jadi, pria itu mengambil keuntungan dari perampok yang tidak memperhatikan. Membalikkan situasinya yang menendang selangkangannya. Sekaligus menggunakan pintu toilet untuk memukul tangannya, menyebabkan dia menjatuhkan pistol. Selanjutnya, tekan kepalanya ke toilet. Tidak tahu apakah dia menyiram toilet sebelumnya. Setelah serangkaian gerakan cepat dan tepat, perampok itu langsung dikalahkan olehnya. Carter ingin menggunakan perampok ini sebagai sandera untuk mengancam Charles. Tetapi Charles tidak takut sama sekali. Semua sandera di pesawat ini berada di tangannya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Dia mendorong pramugari keluar. Dan dengan mudah menangkap penumpang lain. Suara, bang, terdengar. Penumpangnya meninggal. Kemudian lanjutkan untuk mengubah satu orang. Sambil berkata, bagaimanapun, aku memiliki banyak orang di sini.
Carter tahu bahwa itu tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Jadi dia meletakkan senjatanya. Charles segera menembakkan pistolnya ke arahnya. Untungnya, Carter cepat dan lincah. Perampok itu secara tidak sengaja membantunya menghindari peluru. Pemotong mengambil kesempatan ini untuk membawa pramugari Marty bersembunyi di lift. Kemudian menarik selang bahan bakar, menyebabkan mesin kehabisan bahan bakar dan terpaksa mendarat. Adapun Charles, dia tidak khawatir sama sekali. Bahkan jika terpaksa mendarat, semua penumpang di pesawat ada di tangannya, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Carter juga menyadari bahwa melawan Charles di udara, peluang untuk menang terlalu rendah. Hanya bisa menunggu sampai pesawat mendarat. Turun ke darat untuk mencari tim penyelamat. Carter membawa Marty ke bagian belakang pesawat, dengan maksud untuk mengeluarkan Marty terlebih dahulu. Tanpa diduga ditemukan oleh perampok, dia langsung menendang Carter agar jatuh dari pesawat, dan membawa Marty pergi. Sedangkan Charles mulai merundingkan persyaratan dengan perwira darat. Dalam 5 menit. Mengisi bahan bakar untukku. Jika tidak, setiap 3 menit. Aku akan membunuh seorang penumpang. Petugas itu langsung mengambil teropong dan melihat ke arah pesawat. Memang tubuh sedang dilempar. Petugas polisi itu tahu dia tidak bercanda. Tetapi otoritasnya tidak cukup untuk memutuskan. Charles kemudian mengatakan bahwa, hanya aku melihat truk bahan bakar akan segera membebaskan setengah dari sandera. Ini adalah konsesi terbesar aku. Petugas itu memang jatuh ke dalam perangkapnya. Pilih setuju. Di tempat lain, 2 polisi menemukan Carter. Mengira Carter adalah seorang bandit. Carter menjelaskan bahwa dia adalah mantan agen keamanan. Bisa juga karena penampilannya dia dirugikan. Polisi melihatnya, tampilan dia tak terlihat seperti orang baik. Segera membawanya ke depan petugas polisi. Petugas polisi juga merasa bahwa dia tak terlihat seperti orang baik. Meski Carter menjelaskan apapun tak berhasil. Carter merasa tak berdaya. Karena ingin menyelamatkan orang, harus memanfaatkan ketidakpedulian polisi. Turunkan 2 polisi yang mengawalnya. Naik sepeda motor dan kabur keluar. Di tempat lain, truk bahan bakar telah tiba di lokasi yang tepat. Charles menepati janjinya. Membebaskan setengah dari sandera. Tentu saja ini hanya rencananya. Dia berencana menggunakan waktu saat membebaskan para sandera, berbaur dengan kerumunan dan melarikan diri. Tanpa diduga baru saja menyelinap keluar. Carter tiba untuk mengekspos plotnya. Dia mengendarai sepeda motor dan mengejar mereka. Kelompok Charles memilih untuk bersembunyi di taman hiburan. Tempat ini ramai seperti semut. Carter benar-benar tak dapat mengejar target. Jadi harus memilih untuk menaiki biang lala. Dia pikir dapat melihat lebih jauh dari tempat tinggi. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh bawahan Charles. Jadi dia mengikuti di belakang dan naik ke kincir ria. Bersiap mengalahkan Carter dengan sendirian untuk pamer kepada Charles. Hasilnya baru sampai di kaki Carter. Telah ditendang ke bawah olehnya. Perampok ini ditendang oleh Carter. Lebarkan kaki. Melakukan terjun bebas. Charles melihat bahwa situasinya tak bagus. Berencana menggunakan senjata untuk menekan. Carter buru-buru turun. Bersembunyi di komedi putar untuk mencari peluang. Ketika Charles tak memperhatikan, melompat di atasnya dan menjepitnya ke tanah. Pada saat ini, polisi juga datang. Charles lagi ditangkap. Apakah kamu pikir cerita berakhir di sini? Tentu saja tidak. Charles sudah bersiap untuk situasi ini. Sebelum dia melarikan diri, dia memperingatkan bawahannya. Jika dia tak merespon dalam waktu 20 menit, segera berurusan dengan sisa sandera. Manfaatkan poin ini. Charles mengajukan permintaan. Bawa saja dia kembali ke pesawat. Maka dia akan memerintahkan bawahannya untuk melepaskan separuh sandera lainnya. Polisi tak ada cara lain. Harus setuju. Untuk memastikan keamanan para sandera, Carter mengatur 2 penembak jitu di sudut tersembunyi. Saat Charles baru saja membuka pintu pesawat, akan langsung menembak jatuh di tempat. Tapi tak terduga, penembak jitu tak mengikuti perintah ketika dia bertindak, tetapi menembak 2 polisi yang mengawalnya ke pesawat. Ternyata, kedua penembak jitu itu juga anak buah Charles. Hasilnya, Charles dengan selamat kembali ke pesawat. Ketika lihat pesawat siap lepas landas, Carter segera mengendarai mobil polisi untuk mengejar pesawat. Akhirnya pada detik-detik terakhir sebelum pesawat lepas landas, mengikuti jejak pesawat, dia sukses masuk ke dalamnya.
Pada saat yang sama ditemukan di sudut tersembunyi, seorang bandit sedang makan potongan. Carter maju dan menendangnya. Selanjutnya, pukul dia terus-menerus. Perampok itu bahkan tak bisa melihat wajah Carter dengan jelas. Telah dikalahkan. Selanjutnya Carter menyelinap ke kokpit. Dan meminta kopilot untuk mengembalikan pesawat. Charles melihat pesawat sedang kembali. Memaksa bawahannya untuk memeriksa. Carter mengambil keuntungan dari bersembunyi di belakang perampok dan melompat keluar untuk mengalahkannya. Sekarang hanya Charles yang tersisa. Sukses atau gagal akan diputuskan saat ini. Carter pilih untuk merebut pistol di tangan Charles dari belakang. Tapi sayangnya pistol ditekan pelatuknya. Memecahkan kaca. Aliran udara yang kuat segera menyapu ke dalam pesawat. Sedangkan dua orang bertarung seperti api dan air. Dari kamar istirahat ke kompartemen penumpang. Tapi penumpang di sekitar seperti orang palsu. Mereka semua berpikir itu bukan urusan mereka. Ketika aku melihat adegan ini, aku benar-benar terkejut. Tak ada yang datang untuk membantu. Meski hanya satu orang pun tak ada. Apakah ini yang disebut kebakaran rumah tetangga, tak berhubungan dengan rumah diri sendiri jadi gak usah khawatir. Pada saat ini, pintu kompartemen penumpang karena tak bisa tahan tekanan. Langsung didorong keluar. Aliran udara maksimum menarik keduanya ke pintu depan. Hanya sedikit kecerobohan akan jatuh. Pada saat mereka berdua tak bisa tahan lagi. Carter menggunakan teknik unik. Dorongan dengan kuat. Tendangan keras. Dan berhasil menendang Charles keluar dari pesawat. Dia menghilang ke dalam malam. Pada titik ini, para penumpang tampaknya telah bangun dari koma. Merayakan kemenangan Carter. Carter dengan malu-malu melewati para penumpang. Film berakhir di sini. Ada begitu banyak penumpang di pesawat. Tapi tak ada satupun pahlawan. Hal ini membuatku mengerti dinginnya kemanusiaan. Setiap orang hanya memikirkan keselamatan sementara. Tetapi tak memikirkan setelah Carter dikalahkan. Bagaimana nasib mereka? Jika telah bekerja sama dengan Carter dari awal. Mungkin tak akan ada cerita selanjutnya. Karena ada orang seperti itu di keramaian. Jadi tak peduli seberapa berbahaya situasinya. Tak akan ragu untuk berdiri di luar. Orang seperti itu adalah pahlawan sejati. Kepahlawanan Carter dalam film. Dengan kejahatan sekaligus berbahaya. Telah membentuk perbandingan yang sengit. Banyak situasi terbalik juga membuat kamu tak terduga. Jika tertarik, kamu dapat menonton papan asli filmnya. Ya udah. Aku adalah Meo Hang Som. Jika kamu suka jangan lupa klik like dan follow ya. Sampai jumpa lagi.